Dunia teater kini mulai terpinggirkan oleh derasnya arus globalisasi yang melanda negeri ini, termasuk kota Medan. Tapi tidak bagi seniman kawakan Darwis Ripai Harahap. Meski terseok-seok, dia tetap eksis menggeluti teater sejak pelajar sampai usia senjanya. Bagi D. Ripai Harahap, kesenian adalah jalan hidup. Semangat berkesenian yang tak kunjung padam itulah membuat kami melakukan dialog dengan seniman yang terbilang eksentrik ini. Dengar klakson kereta api, maka saya teringat pada masa-masa lalu. Beda, dulu fluid kereta api tidak seperti itu bunyinya. Fluid yang mendatangkan ilham bagi para pengarang pada zaman itu. Kalau kita lihat di sana, stasiun kereta api yang ada itu masih berfungsi seperti zaman saya kecil dulu, dan masih tetap dia mampu mendatangkan ilham bagi para pengarang yang ada sekarang. Lewat suasana yang ada seperti sekarang ini, maka saya telah melahirkan sebuah novel yang saya beri judul Mawar Kembang Berduri, dan buku novel tersebut telah diterbitkan di Malaysia oleh Marwilis Publisher Berhad. Bang, apa benar saat ini animo penonton teater di Medan mengalami penurunan dibanding tahun 60-an dan 70-an lalu, Bang? Dunia teater adalah dunia yang sangat luas, walaupun dalam setiap pementasan apa yang disaksikan oleh penonton, disaksikan oleh orang banyak hanyalah semacam imitasi, tiruan dari kejadian yang sebenarnya. Tapi apa yang bisa didapat oleh orang banyak itu tidak lain adalah bahwa kehidupan itu begitu singkat. Kenapa? Begitu kita siapkan sebuah pementasan, berarti kita akan menjual agar orang lain datang menonton pertunjukan kita. Jadi kalau kita tidak menanamkan simpati kepada orang banyak, kepada penonton kita, tidak mungkin orang akan datang menonton apa yang kita sajikan. Jadi banyak hal yang bisa kita dapat dari mengikuti latihan-latihan seni pertunjukan atau seni teater. Murid abang sekarang lebih dari 1.000 orang. Nah, bagaimana bang metode latihan yang abang terapkan kepada mereka? Metode latihan yang saya terapkan untuk latihan di Taman Budaya Medan pada waktu itu sering berubah-ubah. Yang terpenting bagi saya ingin menanamkan kepada anak-anak bahwa latihan teater bukan untuk menjadi seniman, tapi menjadikan mereka percaya kepada diri mereka sendiri bahwa kehidupan ini penuh dengan tantangan. Sering saya mengatakan kepada anak-anak bahwa kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita harus mengenal siapa kita sebenarnya. Dalam latihan teater ini penting. Kenapa? Karena lewat teater banyak orang yang salah menafsirkan latihan-latihan alam misalnya. Latihan alam hanya untuk mendekatkan diri kepada alam, tapi tidak kepada penelitian. Apa yang terjadi sebenarnya di sana? Apa yang ada di sana? Ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak yang mengikuti latihan teater. Jadi pada umumnya dari sekian banyak peserta latihan pada tahun 80-an, ya dari pelajar tingkat SMP dan SMA, itu saya mencoba untuk menanamkan percaya diri kepada mereka. Melakukan latihan alam itu berangkat tidak berombongan, tapi sendiri-sendiri. Misalnya kemana? Ke Bukit Lawang, ke Pantai Cermin, ke Prapat dan sebagainya. Itu berangkat sendiri, menumpang bus sendiri. Kalaupun jumpa dengan teman satu regu, satu kelompok, itu jangan bertegur sapa. Kenapa? Untuk apa bertegur sapa dengan orang yang sudah kita kenal, yang sudah biasa kita kenal? Tapi berusahalah untuk mendekatkan diri kepada orang yang belum kita kenal. Kita tahu bang, menjadi pegawai negeri sipil itu benar-benar sangat menarik bang, diminati banyak orang. Tapi kenapa abang memilih jadi seniman?
dan menolak ketika diusulkan menjadi PNS oleh Taman Budaya Medan. Kenapa? Begitu Taman Budaya menawarkan saya untuk menjadi pegawai negeri di Taman Budaya dan saya tolak, saya merasa yakin bahwa saya bisa hidup di luar tanpa menjadi pegawai negeri. Yang penting apa yang ada pada diri saya, apa yang saya dapatkan, ini akan saya tularkan kepada orang yang menginginkannya. Bagaimana nasib teater Indonesia dewasa ini? Sebenarnya apa yang terjadi di negeri kita ini tidak jauh beda dengan yang ada di luar negeri. Misalnya di Jerman itu seni teater juga nasibnya sama dengan apa yang ada di tempat kita. Kelompok yang ada di sana juga mendapat subsidi dari pemerintah. Ya memang wajar. Kenapa? Karena perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat ini sering membuat orang lupa bahwa ada seni yang harus kita pertahankan. Ada seni pertunjukan yang harus kita pertahankan. Barangkali itu yang membuat saya tetap bertahan. Sewaktu saya di Prancis juga, yang mereka rindukan dari Indonesia ini ialah seni pertunjukan yang masih asli, yang belum mendapat pengaruh dari luar. Misalnya waktu di Paris, kesenian teater rakyat Simalungun, Karo dan Batak Toba itu mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari penonton di sana. Dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat di Samosir pertunjukan seperti yang dia lihat di gedung pertunjukan di kota Paris itu. Begitu juga sewaktu di Swiss, di Jenewa, itu rata-rata penontonnya adalah orang-orang yang memang pernah berkunjung ke Indonesia sebagai turis. Dan mereka menyatakan bahwa tidak pernah melihat pertunjukan Sumatera Utara yang seperti dia lihat pada waktu itu. Abang sebagai sutradara teater, pementasan apa bang yang paling berkesan selama ini? Di tahun 68, saya kembali dipercaya oleh para sutradara di Medan untuk menangani para sutradara tampil di event nasional Temu Teater di Jakarta. Sebelum itu saya juga dipercaya untuk menyutradarai naskah berdasarkan cerita rakyat dari Tapsel, Tapanuli Selatan, yang berjudul Sarindan. Itu juga dimainkan di Taman Ismail Marzuki, dan menurut pengamat teater yang kebetulan menonton pada waktu itu, Sarindan itu termasuk pertunjukan yang dianggap baik oleh pengamat teater di Jakarta. Bolehlah abang ceritakan bagaimana awalnya abang mengenal dunia seni peran atau teater? Waktu itu abang kandung saya yang paling tua itu dipercaya untuk memegang peranan dalam sebuah naskah yang berjudul Buih dan Kasih karya Bahtiar Siagian. Itu pembina pelatih kami itu salah seorang tokoh teater di Medan, yaitu Johan Anasution yang aktif di bengkel kerja aktor studio. Oleh beliau, kami kelompok pelajar yang mengikuti latihan Ken Arok Ken Dedes itu dibawa latihan ke Rencong Film di Jalan Asia. Ada salah satu gedung studio film kepunyaan Abu Bakar Abdi. Kami dipercaya untuk mengikuti latihan di sana bersama-sama bengkel kerja aktor studio, yang kemudian kami secara bersama-sama dari perguruan untuk ikut terlibat di kelas teater bengkel kerja aktor studio. Enggak sampai setahun saya dipercaya untuk ikut berpartisipasi dalam lakon besar adaptasi Johan Anasution yang berjudul Jiwa dari Tanah Air. Naskah ini diadaptasi dari naskah Montserrat. Saya dipercaya menjadi pemegang peranan sebagai tukang sulap Jaeng Asmoro. Di tahun 1964 saya
memutuskan untuk berhenti untuk sementara dari sekolah untuk mengikuti latihan militer di SKI Pematang Siantar selama 6 bulan. Pada waktu itu sedang terjadi kemelut di Republik ini, yaitu adanya aksi Ganyang Malaysia. Setelah mengikuti latihan hampir 1 tahun lebih di Siantar dan di Helvetia, kami ditugaskan ke Riau Lautan. Selama hampir 1 tahun lebih kami bertugas di sana. Ternyata kegiatan kesenian, kegiatan seni pertunjukan itu tidak pernah pupus dari dalam diri saya. Sekarang kita pengen tahu Bang, apa betul proklamator Bung Karno itu seorang seniman teater? Saya sering ingatkan bahwa presiden pertama kita juga adalah orang teater. Soekarno itu di Pembuangan, dia melatih teater di setiap di mana dia di daerah Pembuangan. Seperti di Bengkulu, dia mendapat jodoh Ibu Fatmawati itu karena latihan teater. Lantas dari sekian yang Abang latih, apa benar Bang diantaranya ada yang menjadi orang besar seperti wali kota Abdillah? Ya memang benar ada yang menjadi wali kota seperti Abdillah. Itu beliau adalah awal pertama saya latih sebagai sewaktu masih duduk di bangku SMA bersama Boy Harjo almarhum, Buyung Bijar dan yang lainnya. Kemampuan yang dia dapat itu karena keseriusan, karena pilihan yang maha kuasa. Begitu juga yang lainnya. Ada yang berhasil dan jelas lebih banyak yang tidak berhasil dalam mengikuti latihan. Ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Apa yang membuat Abang memilih profesi seniman dan begitu konsisten di dunia teater? Kenapa saya tetap bertahan di dunia kesenian, dunia teater? Kalau dihitung-hitung secara untung rugi, sebenarnya lebih banyak untungnya daripada ruginya. Saya tidak mengharapkan masukan dari seni pertunjukan, tidak mengharapkan masukan dari melatih anak-anak. Kenapa? Karena saya mendapatkan ilmu melatih anak-anak ini juga tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Saya berusaha untuk mengabdikan diri saya karena saya dibayar untuk melatih. Pada waktu itu Taman Budaya membayar saya. Kemudian setelah tidak ada lagi yang dilatih, saya hidup dari menulis. Ya, ada bisnis kecil-kecilan sedikit, ada yang perlu komputer, ya saya berusaha seperti itu. Jadi tidak bergantung kepada dunia teater. Apapun bisa kita kerjakan. Berkarya dan terus berkarya, itulah semangatnya. Darwis Ripai Harahap tetap konsisten melatih teater, menulis naskah drama, esai, cerpen, novel, serta menjadi sutradara teater sampai di penghujung usianya.